itu tadi mengenai kalau nggak beli satu tangki ya ngasuh di mana-mana. Asu itu gimana? Ya ini kayak gini nih. Gendong gitu. Ya gendong. Dia mengisikan listriknya di bawah sudah selesai. Terima kasih. ini mas, kan saya dari kampus UIN. Oh iya, dari UIN gimana? Ini saya sebenarnya perkenalkan, saya Burham Aldan. Ini kan kemarin dapat tugas mewawancarai, waduh, mewawancarai Mas Fauzan sebagai founder di Onsite nih mas. Iya, di Onsite Foundation. Onsite apa ya mas? Onsite Foundation. Onsite Foundation. Iya. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Fauzan. Oh iya, perkenalan apanya dulu nih? Ya dari biografi terus menceritakan Onsite Foundation Onsite-nya itu ya? apa? Oh iya, oke. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, panggilan Fauzan. Kebetulan sebagai salah satu founder di Onsite Foundation, yayasan nirlaba yang bergerak di bidang tangga bencana, kemanusiaan, kemudian kesehatan, lingkungan, dan pendidikan dakwah, seperti itu mas. Jadi singkatnya sih seperti itu. Oke. Kalau di Onsite sudah berapa lama ya mas? Kalau kita sih mulai merintis itu sejak 2012. Kalau dulu sih kegiatannya masih kecil-kecilan ya, jadi event ini kadang-kadang setahun hanya berapa kali, tapi mulai aktif itu sejak 2017-2018, dan kebetulan pada saat itu kan banyak kejadian kebencanaan, Ya. jadi berturut-turut. Di situ kita ambil partisipasi di tangga bencana bersama teman-teman relawan. Jadi zaman dari 2011 itu masih beberapa orang aja ya mas? Iya, kita paling kalau kegiatan misal ada bakso sapa, kita ngirim, misal bakso air bersih kita ngirim, udah selesai pulang. Cuma sekedar apa ya, sebenarnya kegiatannya cuma TikTok aja, maksudnya cuma datang di situ pulang. Kalau sekarang kita bikin program yang istilahnya ada efeknya lebih panjang gitu, jadi nggak cuma datang besok pulang, tapi gimana caranya kita bikin program yang bisa berdampak lebih panjang. Oke. Jadi sudah banyak dari tahun 2012, 2017 itu udah banyak banget program-program yang dibilang dilakukan oleh Onsite Foundation ya mas? Iya. Dari 2017 sampai sekarang itu, berarti mulai 2017 ya mas? Kalau mulai startnya kan 2012, tapi kalau mulai lebih kencengnya di 2017-2018. Mulai kenceng tuh mulai banyak aktivitas. Oke. Gitu. Jadi, saya kira tadi konsep tuh di kantornya di depan SMA 2 itu mas? Oh, udah pindah. Oh udah pindah. Ya udah 3 bulan yang lalu untuk pindahan, karena di sana emang masa kontraknya udah habis. Kita cari yang tempat yang baru sini yang lebih nyaman gitu. Oh iya, ini nyaman juga sih tempatnya. Ini kalau ini pembangunan ini bangun apa ya mas? Jadi di Onsite itu kita ada di sini itu ada perusahaan sama yayasan. Nah kalau di perusahaan itu kegiatannya kan dia untuk profit oriented ya, dari uang ya, seperti itu. Kalau di yayasan itu baru untuk kegiatan sosial. Jadi kalau di depan ini kan rencana buat masjid sama rumah tahfidz nanti, sama di gazebo ini kan nanti ini yang sudah digunakan untuk rumah tahfidz juga, sama semaan bacaan Quran biasanya seperti itu. Terus kalau di depan nanti rencananya buat kantor yayasan, sama buat bengkel, sama buat toko. Jadi buat aktivitas perusahaan sama kantor yayasannya di sana, kalau di depan buat masjid seperti itu. Oke. Tadi ada rumah tahfidz, jadi pengajarnya itu juga dari Onsite Foundation atau gimana? Jadi kalau kita datangkan dari luar, jadi kalau di sini kebetulan kita rumah tahfidznya ada 2, yang satu di sini, yang satu di daerah Kartosuro. Itu kita datangkan dari
ada yang mereka ngajar di pondok di luar sana, tapi setiap sore mereka ada luang waktu untuk kita tarik sini untuk ngajar. Oke. Kalau ngajar setiap hari ya mas? Semisal. Kalau yang di sini setiap Senin, Selasa sama Kamis. Kalau yang di Kartosuro itu Senin, Rabu, Jumat. Untuk yang berminat itu kan sekarang banyak tuh mas, anak-anak itu banyak yang lebih ke HP ya mas. Benar. Nah itu kalau untuk peminatannya gimana mas? Masih kurang minim atau alhamdulillah? Kalau sekarang sih ada perubahan. Dari awal kita ngerintis di rumah tahfidz kan pas masa pandemi ya. Ya. Kebetulan pada saat itu banyak peminat karena emang sekolah pada diliburkan, Libur, ya. mereka pada nggak ada aktivitas. Akhirnya orang tua berbondong-bondong mendaftarkan. Tapi setelah 1 tahun, bukan 1 tahun ya, baru beberapa bulan ya mungkin ya, yang habis mulai masuk sekolah itu ada perubahan, penyusutan lah. Karena emang mulai sekolah udah mulai masuk, ada banyak yang full day, Ada jadi aktivitas lain. aktivitasnya udah pada padat. Akhirnya beberapa santri mereka mengundurkan diri karena jamnya udah sampai full day gitu. Tapi masih ada yang mereka masih meluangkan waktu untuk tetap di sini. Jadi masih banyak ya, tapi semenjak sekolah mulai mungkin aktivitas udah banyak yang menurun. Iya benar. Oke. Tadi kan saya tertarik itu sih mas, kegiatan di Onsek sih mas. Nah kalau kegiatan yang paling berkesan dari 2012 itu apa mas? Kalau kita itu sebenarnya banyak kegiatan yang berkesan ya, kayak di tangkap bencana, kayak di ekspedisi air, ada apa lagi ya? Ya beberapa kegiatan itu sebenarnya bagi kita ya berkesan. Ya. Gitu. Tapi kalau kan tadi Onsek dimulai dari ada yayasan dan juga Ada perusahaan. perusahaan. Nah. Itu mungkin bisa ceritakan ke teman-teman mas, itu yayasan itu kayak gimana? Oh ya, jadi kalau di perusahaan dulu itu kita ngawalnya dari toko kemudian kita berkembang dari perusahaan. Nah, salah satu kita merintis sebuah yayasan di Onsek Foundation itu latar belakangnya adalah dulu teman-teman itu kita sering pada saat belum bekerja, pada saat mahasiswa itu kita sering terjun di dunia kebencanaan juga. Ya, Jadi relawan di Gempa Padang, di di Gunung Kelut, kemudian di Banjir Pati dan lain sebagainya. Seringnya pada saat itu yang kita rasakan kalau kita bergerak itu seringnya terlambat. Kalau kita kelasnya mahasiswa kan kita nggak punya amunisi ya, nggak punya dana, masih ngikut. Paling kita kalau mau bantu orang yang terkena musibah bencana itu kita biasanya turun ke jalan, minta-minta dulu, ngumpul baru 2 minggu, 3 minggu baru terkumpul baru berangkat. Nah padahal di lokasi bencana kan kayak gitu 3 minggu itu sudah perubahannya sudah drastis. Udah banyak bantuan juga. Udah banyak bantuan. Nah kayak gitu mikirnya gimana caranya kita bikin agar kita bisa punya yayasan yang bisa lebih tanggap lah kayak gitu. Jadi nggak harus mengumpulkan dulu, tapi kita bisa berpartisipasi di awal dulu biar kegiatan kita lebih bantuan kita lebih cepat untuk bantu saudara kita kayak gitu. Berarti dimulai itu dari semenjak Mas Fauzan ini mungkin waktu kuliah. Iya. Waktu kuliah ngikutin sama teman-teman. Iya. Tadi berarti waktu Gunung Kelut sudah menjadi relawan ya mas? Gunung Kelut itu malah udah ada ini ya, udah ada onset juga. Udah ada onset. Itu waktu Gunung Kelut tuh saya masih kelas 6 SD sih mas ya. Oh iya. Iya. Gunung Kelut. Oh berarti Gunung Kelut, terus habis itu ada tsunami di tsunami Palu, tsunami di Banten. Kayak itu kemarin kita 2018 itu kan yang berturut-turut itu kayak 2018. Itu gempa Lombok itu sampai 2 bulan kita di sana, baru mau sebenarnya tahap recovery belum selesai, kita bangun sampai 16 masjid di sana belum selesai. Pada saat itu mau balik pulang ke Solo dikabarin Palu tsunami. Akhirnya tim sebagian berangkat langsung ke Palu, melanjutkan misi di sana, yang lain istirahat dulu, lanjut lagi pulang dari Palu, lanjut lagi ke mana ya, di mana salah, ke Makassar atau mana itu, lanjut sampai Banten, tsunami Banten, dan berkepanjangan terus itu kan bencana-bencana. Itu 2018 deh mas? Sampai 2000 berapa itu kan turut. Ya, habis itu COVID. Nah sekarang Covid itu mas,
Itu gimana mas kalau bencana itu? COVID itu terakhir kita saat kebencanaan di COVID di mana ya? Kita tetap bergerak juga karena kalau nggak salah itu di Jawa Baratan kemarin pas bencana kita tetap juga berangkat ke sana karena kondisi seperti itu emang tetap mau nggak mau harus bergerak Ya. cuma pergerakannya emang Terbatas. dibatasi ya. Tidak semua relawan boleh dimasuk kayak gitu kan kalau sebelum corona kan emang nggak Bebas, bebas, itu dibatasi kayak gitu. Bahasa tertentu juga ya. Oh di Sulawesi ya di pada corona itu. Di Sulawesi ya, Mas? Nah di Sulawesi. Itu akses jalan juga susah ya mas Wan? Nah, itu kan kita perjalanan, jadi kita kirim tim pertama pakai lewat udara, lewat pesawat, terus tim daratnya kita lewat bawa beberapa armada, lewat kapal. Itu juga apa istilahnya harus melengkapi syarat-syarat seperti apa itu? Dulu cek COVID juga ya. Ya, rapid. Rapid dan lain sebagainya itu harus diperketat gitu. Oke. Tadi kan aku tadi di awal kan aku sempat denger itu ada program 1000 perairan untuk Indonesia. Oh 1000 ekspedisi, namanya ekspedisi 1000 sumber air untuk Indonesia. Nah, itu mungkin bisa diceritain mas itu bagaimana awal mulanya, motivasi untuk kenapa sih pengen buat itu? Jadi ekspedisi 1000 sumber air untuk Indonesia itu sebenarnya kalau gagasan kita itu sebenarnya sama kayak di kebencanaan tadi ya. Kita melanjutkan pemikiran dulu saat kuliah yang belum kesampaian, belum selesai. Jadi dulu pada saat kuliah juga pernah mengadakan, kita sering berkunjung ke daerah-daerah yang mereka membutuhkan air. Kemudian kita bikinkan instalasi kayak gitu. Nah, terus setelah selesai itu kita pengen melanjutkan program ini. Kita bikin program namanya, kita bikinkan ekspedisi 1000 sumber air. Itu tujuannya adalah kita pengen membantu daerah-daerah yang mereka kesulitan air, tapi di sana sebenarnya ada potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kekeringan tersebut. Oke. Kayak gitu. Kayak misal di Wonogiri, di Pacitan, banyak sih, di Mas, Gunung Kidul, itu kan di bawahnya mereka sebenarnya ada potensi sungai bawah tanah. Jadi kelihatannya di atas kering, tapi di bawah itu sebenarnya ada potensi sungai bawah tanah karena kawasan karsian, ya itu belum dimanfaatkan. Karang, mas. Nah, karang-karang itu kan karena bekas laut kan, mengalami pengangkatan. Nah, itu kita dengan ilmu-ilmu kita di rescue atau di caving, penelusuran gua, kita masuk lorong-lorong untuk mencari sumber dan dimanfaatkan, kita tarik untuk masyarakat, dan konsep pemberdayaan masyarakat. Pernah nemu kayak kesulitan nggak sih mas waktu melakukan ekspedisi 1000 air ke Indonesia itu? Kalau kesulitan itu ya sering ya, karena kita mengerjakan setiap proyek itu tidak serta-merta kita datang langsung kita kerjakan. Kita pertama tentang lokasi dulu ya. Lokasi itu kita kadang sering menghabiskan energi itu di survei awal, kita mencari lokasi yang bisa benar-benar ini ada air atau enggak, itu kita kan secara manual ya, nggak bisa pakai alat. Karena alat di situ biasanya kurang valid di kawasan kars. Jadi kita kalaupun di situ ada informasi secara sosmed, info dari warga di sana ada air, kita telusuri masuk dulu. Kalau nggak dapat balik lagi. Dan itu dari titik ke titik itu membutuhkan waktu yang panjang. Berarti itu jangka waktunya berapa bulan mas kalau begitu mas dalam satu wilayah misalnya? Sebenarnya nggak bisa ditentukan juga. Jadi tergantung kondisi tempat, tergantung medan kayak gitu. Terus ada juga kendala yang lain, kadang-kadang birokrasi di daerah setempat itu yang menjadikan hambatan. Jadi ketika kita bantu masyarakat, ternyata dari perangkatnya itu nggak cocok, nggak setuju, karena ternyata mereka punya kepentingan untuk bisnis air. Iya. Jadi konflik banyak sih mas. Jadi nggak semua itu support ya mas dalam kegiatan air ini. Jadi sudah beberapa wilayah mas untuk itu. Sekarang di 7 titik yang sudah kita kerjakan. Planning 8 kemarin belum dilanjutkan. Jadi ada yang sudah proses itu di 7 titik. Kalau terakhir atau terdekat ini yang mau dituju itu mana mas? Ini kita yang terakhir belum selesai, itu di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul yang daerah Tepus, itu sumber airnya keluar dari tebing,
Jadi di tebing itu, di tengah-tengah tebing dia keluar sumber air, kemudian dibikinkan tampungan, kita sedot menggunakan pompa secara maraton ya. Jadi disalurkan sepanjang 4.500 meter. Jadi di setiap 1.200 disedot pompa, tampung lagi, sedot lagi, tampung lagi, sedot lagi. Kalau misalnya airnya udah keluar nih Mas, nah itu masih ada kayak pendampingan untuk pihak onsek pada warga gitu gak Mas? Kayak penyuluhan gitu? Ada, jadi konsep kita itu tidak memberikan air secara gratis. Oh. Jadi mereka, bantuan yang kita berikan itu gimana caranya itu bisa dikelola biar mereka ke depan bisa mandiri, tidak tergantung sama bantuan. Karena kebanyakan bantuan yang ada di daerah tersebut ketika dibantu mereka cuma nerima, suatu saat alat rusak ya udah mangkrak gitu. Tapi di kita bikinkan pendampingan, warga bikin semacam PDAM dari yang dikelola warga sendiri atau bungkus lah kayak gitu. Jadi pada perwakilan ketua Karang Taruna atau perwakilan dari sesepuh sama perwakilan dari masjid kayak gitu. Ya nanti warga itu setiap rumah dikasih meteran juga, meteran air. Iya, Jadi setiap bulan mereka tetap bayar, tapi bayarannya ini mereka kumpulkan untuk mereka sendiri. Nanti uang yang terkumpul itu sebagian untuk operasional, sebagian untuk maintenance kalau ada kerusakan lagi, sebagian untuk sedekah ke masjid, sebagian untuk kas. Jadi biar jadi biar ke depan kalau ada kerusakan biar mereka nggak minta lagi kayak gitu. Tapi mereka sudah mandiri. Dan alhamdulillah beberapa tempat dari hasil pengelolaan itu ada yang sudah bisa membantu warga yang rumahnya mau roboh kayak gitu, disumbangkan ke sana. Ada yang buat semasa Covid kemarin 2 bulan warga digratiskan airnya. Ada juga yang kemarin mau beli ambulan dari hasil itu ada dari warga situ, dari pengelolaan itu. Ada banyak lagi dari manfaat-manfaat air itu untuk kesejahteraan mereka. Itu udah banyak banget ya Mas itu. Manfaatnya jadi buat sendiri dan kembali lagi untuk sendiri gitu. Iya. Mungkin kalau harapannya Mas setelah ekspedisi 1000 air dari berjalan itu apa Mas ke depannya? Harapannya sih sebenarnya kita bukan hanya ini ya, kita sih keluarnya ide ini kan kita pengen meneladani salah satu sahabat Nabi yang mereka menciptakan sumur yang Utsman bin Affan pada saat itu ya, yang kekeringan, nggak ada air, akhirnya mereka diberikan sumur, dan sumur itu sampai sekarang berkembang dan sampai sekarang menjadi wakaf produktif yang terus mengalir, menjadi amal jariah. Nah, harapannya kita pengen mengajak masyarakat, ayo kita bareng-bareng meneladani kisah Utsman ini untuk bisa membantu saudara kita yang sedang terkena musibah di kekeringan lah, khususnya di berbagai daerah untuk kita membuat sebuah wakaf produktif lah kayak gitu untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, berarti sebuah kegiatan manfaat tapi untuk kesejahteraan masyarakat ya Mas. Iya benar. Mungkin kan tadi itu dalam ekspedisi 1000 air itu kan banyak ya Mas kayak peralatan itu. Mungkin aku boleh ditunjukin ya Mas? Boleh, nanti kita sambil ke gudang sana ya. Oke, mungkin saya agak berantakan gudangnya. Oke, gak apa Mas. Mungkin sekarang apa? Langsung aja. Oke. Yang pertama mungkin yang paling dekat ini mobil operasional kita. Ini mobil operasionalnya. Ini kita branding ekspedisi itu apa itu? Untuk bahasanya buat angkut mobil angkut barang. Di atas biasanya buat angkutan perlengkapan. Ada berapa ya Mas? Ini cuma yang kayak gini satu. Yang lain biasa aja. Tapi dari relawan-relawan banyak. Jadi maksudnya operasional dari mobil relawan yang mereka dipinjamkan untuk kita. Kalau ini lagi pembuatan apa? Ini mobil, perlengkapan mobil. Iya. Sudah kiri kono nang Gresik. Lah kula nggih teng mriku kula nggih temak ziarah teng mriku. Belakang ini saya lupa ya. Ini pipa-pipanya Mas? Iya, ini pipa HDP ini kita sesuaikan biasanya dengan kondisi tempat. Kayak ini yang pipa besar ini karena sumbernya besar,
Ini kemarin dipakai di Semeru. Ini di Semeru Mas. Semeru kemarin pas habis meletus itu kan ada beberapa tempat yang akses airnya terputus. Kita bikinkan jaringan sepanjang 1.500-an meter lah. Jadi ada sumber-sumber yang keluar besar itu kita langsung secara gravitasi disalurkan. Kalau yang ini kecil? Ini yang kecil biasanya buat di itu kawasan kars, pakai mesin pompa biasanya. Oh iya. Karena kecil tapi panjang kayak gitu. Ini kita masuk. Dalam ada lagi Mas? Ada lagi. Nah kalau ini pompa-pompa yang bisa kita gunakan di apa itu di gua ataupun di tebing ataupun yang biasanya yang pakai pompanya pakai ini kayak gitu, pompa submersible ya. Ini pompa celup atau submersible. Nanti ini dicelupkan di tampungan air kemudian ditarik ke atas. Setelah dibor dimasukkan ini ya Mas? Kita nggak dibor. Oh nggak dibor. Jadi lewat lorong-lorong karena di kawasan kars itu kalau dideteksi pakai alat, oh ini ada sumber air, kita dibor biasanya kadang meleset. Karena rongga-rongga itu kadang-kadang menipu. Ada rongga, ada air, tapi ternyata ketika dibor itu cuma air tampungan sementara. Nah kita untuk mengatasi itu kita masuk ke lorong. Tadi bor itu kegagalannya, kalau kegagalan bisa menghabiskan puluhan juta. Itu kalau alat-alat lain Ini tali-talinya itu ya ini di dalam sini tali alat safety, ini alat-alat safety-nya untuk tali, helm, harness, tas dan lain sebagainya ada di sini, pelampung banyak ya Mas? Jadi dalam gua itu juga kadang sungainya lebih dalam dari di luar dan bisa tenggelam, jadi masuk gua pun kadang harus pakai pelampung juga kayak gitu. Mungkin ada lagi Mas atau Mungkin itu aja sekilasnya Mas. Harus itu. kalau ini pipa apa ya Mas? Ini untuk tenda-tenda ini posko. Oh posko. Tenda posko. Ini udah oke, tadi udah disepil peralatan untuk ekspedisi 1000 airnya. Oh iya Mas, mungkin bisa dikasih tahu ke penonton Mas, kalau mungkin bisa dikasih tahu ke penonton kalau mau donasi atau mau ikut gabung ke onsite gimana Mas? Oke, untuk teman-teman yang ingin support ataupun ingin gabung di kegiatan kerelawanan di Onsite Foundation, nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Biar ditambahkan aja. Oh ini, oke. Namanya ekspedisi 1000 sumber air untuk Indonesia. Oke, itu tadi